Loh, kesiangan gua. Aduh, kesiangan. Aduh, gak sahur. Sahur sekarang udah buka. Udah buka lagi. Aduh, lama banget gua tidurnya ya. Dari sahur sampai buka. Enggak kok, lu baru tidur. Tapi ini kota Murmansk di Rusia. Puasa di sini cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Kok bisa? Karena di Murmansk lagi musim dingin, jadi ada fenomena polar night, di mana matahari tidak terbit sama sekali dalam beberapa waktu. Jadi durasi siangnya singkat banget di sini. Wah, enak banget ya puasa di sini. Habis sahur jalan-jalan bentar, udah buka lagi. Emang enak. Habis sahur nih, nggak lama udah zuhur. 10 menit kemudian udah asar. Habis itu maghrib, sholat isya. Singkat banget. Asli tahun depan gua kesini lagi kalau puasa. Enak banget kan? Nahan laparnya cuma sejam. Iya, tapi selama lu ketiduran udah lewat tuh sholat subuh, zuhur, asar, sama maghrib. Iya. Ya Allah, ampuni hamba. Jajan apa ya pakai $1 di Afrika Selatan? Paling cuma dapat 17 rand di sini. Terus duit segitu bisa buat apa? Paling naik kombi om. Wah, seru tuh, angkot Afrika. Terus naiknya bisa kemana tuh? Wah jauh kayak dari sini ke om tuh. Tapi kan gua di depan lu. Males jalan om. Kalau di Mesir, $1 cuma dapat 48 pound Mesir aja tuh. Jadi cuma bisa beli kopi di pinggir jalan. Mesir emangnya Afrika ya? Bukannya di Arab? Ya tapi kita masuk benua Afrika. Negara paling kaya di Afrika Selatan, ya Nigeria. $1 di sini bisa dapat 1.500 naira. Itu cukup untuk beli banyak sekali mie instan khas Nigeria. Wah, ada mie instan juga di Nigeria. Ada dong. Mereknya apa? Indomie. Itu kan merek gua, merek Indonesia. Namanya aja Indomie. Indomie Indonesia mie. Tapi kita di Nigeria makan Indomie setiap hari. Tiap hari makannya bukan berarti punya lu. Kalau minyak punya Nigeria harusnya bukan Indomie namanya, tapi Ning. Apa? Bilang. Apa tadi? Ning, apa ada, Pak? Nih bang, Indominya bang. Iya, punya Nigeria. Why are you running? Hidup di Jakarta, tinggal di apartemen mewah, udah pasti kaya raya. Nggak kayak lu, tinggal di kampung. Loh, kan enakan tinggal di kampung daripada di kota. Tinggal di Trentino, Italia. Kita diberi bantuan sampai 1,7 miliar rupiah oleh pemerintah untuk renovasi rumah atau beli properti di sana. Di kota Sumpek, mending tinggal di sini. Dikasih duit lagi. Banyak banget. Tapi di kampung nggak ada kan iPhone 16 Pro Max. Mewah nih. iPhone mewah di Indonesia. Saya baru tahu. Biasanya anak kasih iPhone ke tetangga-tetangga anak waktu lebaran. Mewah itu tuh Ferrari, Bugatti, Pagani. Gitu doang bangga. Gua nih kemana-mana juga pakai Alphard. Oh, Alphard mewah ya di Indonesia? Iyalah, cuma orang kaya yang pakai Alphard. Soalnya di Jepang biasa aja. Biasa digunain untuk antar jemput klien atau tamu hotel. Kalau kayak di Jepang biasanya pakai Lexus, BMW, Mercedes-Benz. Tapi kamu pakai Alphard, berarti pakai supir dong. Enggak lah, gua sendiri yang pakai. Loh, kok pakai Alphard nyetir sendiri? Lah kenapa? Kalau anak pakai Alphard, mestinya pakai supir dong. Apa sih? Nggak paham gua. Kue enak tuh ya, kue petai kambing dari daerah gua. Enak kan bubur memek dari daerah gua. Lagi ngomongin kue, bukan bubur. Ih, kue pepe di tempat gua enak banget. Lu mesti coba deh. Enggak, enakan kue petai kambing. Enakan kue pepe lah, kue petai kambing. Bubur memek enak. Lagi ngomongin kue, bukan ngomongin bubur. Ih, kalian pada ngomongin apa sih? Udah jelas-jelas kue kontol kejepit di daerah gua yang paling enak. Oh, tidak bisa. Kue pepe yang paling enak. Enakan pepe kambing lu. Enakan kontol kejepit. Kambing. Kontol kejepit. Enakan pepe. Excuse me. What are you talking about, guys? Kambing. What the fuck? Loh, Mat, kamu anak murid saya kan? Ngapain kamu di sini? Iya Pak, ini lagi main-main aja di sini. Kebetulan rumah saya di sekitar sini Pak. Iya saya tahu rumah kamu di sekitar sini. Tapi kamu nggak sholat Jumat apa tadi? Ini bapak aja baru pulang loh. Males, Pak. Loh, kok males sih? Kamu tuh cowok, wajib loh sholat Jumat. Ya males aja Pak. Orang saya nggak pernah sholat. Jangan gitu dong. Kamu tuh kan udah gede. Minimal kalau nggak sholat 5 waktu, Jumat jangan tinggal lah. Malah senyum-senyum. Lihat aja, kalau kamu nggak sholat Jumat minggu depan, bapak cariin kamu. Nama aja Muhammad, sholat Jumat kok enggak sih? Nama saya bukan Muhammad Pak. Mat aja, Mateus nama saya. Mateus. Bukannya Muhammad ya? Ya udah, hari Minggu ya, bapak tunggu di enggak ya. Selamat tahun baru, Nebang.
tahun baru di sini. Belum tahun baru? Belum tanggal 1 apa gimana di sini? Besok ya tanggal 1-nya? Enggak, kita tahun barunya 14 April nanti. 14 April. Aduh, gua jauh-jauh datang ke Nepal buat tahun baruan di Januari kok. 14 April sih tahun barunya. Ya serius, menurut kalender Masehi, kita ngerayain Navapasya atau tahun baru menurut kalian itu tanggal 14 April. Kok gitu? Iya, soalnya kita di sini pakai kalender Bikram Sambat, bukan kalender Masehi kayak kalian. Oh, pantes. Berarti tahun 2025-nya nanti ya April. Aduh, masih lama lagi. 2025, menurut kalender Bikram Sambat, Nepal itu udah 2081. 2081. Iya, kalender kita itu sama kalender kalian itu beda 56 tahun. Kita lebih cepat. Dengan kata lain, kalian ini dari masa depan. Oh my god, keren banget. Berarti gua ke masa depan dong. Keren banget. Ya, ada stresnya orang. Jangan sentuh aku, Mas. Jangan sentuh. Mari, Bang. Siapa yang mau megang lu? Lagi kenapa sih? Gua muslim ya, nggak usah segitunya. Gua juga muslim ini. Tapi emang ada muslim di Filipina? Bukannya ini negara Katolik ya? Iya, mayoritas Katolik. Tapi ada juga muslim di sini. Apalagi di daerah Mindanao sama Kepulauan Sulu. Di sini nih paling banyak muslimnya dan punya pemerintahan dan hukum sendiri yang berlaku untuk muslim dalam urusan pernikahan, perceraian, dan warisan. Ini bagian dari upaya untuk menghormati kebudayaan dan agama Islam di Filipina. Keren. Sama kayak di daerah negara gua, Aceh, pakai hukum sendiri. Hukum yang sesuai syariah Islam. Tapi negara lu kan mayoritas muslim, terbesar di dunia lagi. Kok nggak pakai hukum Islam sih? Enggak, kita lebih suka pakai hukum rimba gitu. Hukum biasa nggak berlaku di tempat gua, apalagi untuk kalangan tertentu. Oh, hukum rimba. Berarti di Indonesia masih banyak banget dong hutannya. Atau orangnya kayak orang hutan. Ngeri banget ya. Pernah dikejar macan nggak? Mari Mar, nggak gitu konsepnya. Ini kenapa bendera negara gua kebalik kayak gini ya? Kurang aja banget. Ini bendera negara gua. Bang, maaf bang. Tapi kok benderanya kayak gini sih bang? Ya karena putih melambangkan perdamaian dan merah melambangkan darah yang tumpah untuk kemerdekaan Polandia. Sekarang artinya sih gitu. Hah? Emang dulu artinya apaan? Ya sama aja. Tapi bendera kita yang dulu tuh beda sama yang sekarang. Hah? Kita tuh udah ganti bendera 3 kali Itu loh. sama juga, putih merah juga. Lo punya anjing nggak? Enggak? Ya bagus. Soalnya kalau lu Penyanyi peliharaan dan gak berhenti menggonggong, lu yang bakal kena penjara. Ganggu kedamaian di sini. Kan izin yang salah. Dan ingat Winnie the Pooh juga dilarang di Lah, sini. kenapa lagi nih? Ini tuh bukan lucu, kok dilarang sih? Soalnya dia nggak pakai celana, nggak jelas itu cowok apa cewek, kelaminnya nggak jelas. Squidward juga nggak boleh kalau gitu kan? Ya nggak boleh juga dong. Lu gimana? Kenapa nih? jangan-jangan nggak jelas juga nih. Utang bang, utang. Lo nangis bulan puasa, batal. Gua habis sahur tadi langsung berak. Lapar banget. Tandingin kenapa sih? Waduh, lapar ya. Nggak kayak pejuang kemerdekaan kita dulu. Tanggal 17 Agustus 1945. Tahu nggak itu bertepatan sama hari apa? Bertepatan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Lagi puasa nih, sebelum bacain proklamasi. Sebenarnya Soekarno itu lagi demam tinggi, tapi tetap semangat ngumumin kalau Indonesia itu udah merdeka. Awalnya proklamasi itu mau dibacain di lapangan Ikada, tapi gujuk pindah bacanya ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mikrofonnya juga tuh pinjem sama radio Jepang. Ribet banget ya. Iya, tapi waktu puasa mereka tetap semangat, gak kayak lu. Ya tapi Soekarno enak, presiden, lah gua rakyat jelata. Azan, bukan dibuka. Azan zuhur itu. Nggak puasa. Emang ini Indonesia? Kita di Nauru mana pernah puasa? Loh. Bulan Ramadan ini dosa. Emang dosa. Buat lu yang muslim. Kita di Nauru mana ada yang agamanya Islam? Astagfirullah, gak ada orang Islam di sini. BTW, kok di sini banyak banget ya orang gemuk. Puasa lah sekali-kali, hitung-hitung dia. Udah jadi ciri khas kita itu di Nauru. Tingkat obesitasnya itu paling tinggi di dunia. 90% penduduk kita itu tuh gemuk-gemuk. Ya wajar, makanannya enak-enak. Ada jogging kek. Gimana mau jogging? Kita di Nauru itu negara paling kecil di dunia nomor 3. Luasnya aja cuma 21 km persegi. Ya lumayan luas ini buat jogging. Alasan banget sih. Males ah. Aduh, pada gemuk, makan mulu. Gak ada orang Islam di negara ini. Gak pernah puasa. Aduh, mana ya? Kok gak nyampe-nyampe sih? Hah? Mana apanya? Nungguin siapa sih emangnya? Nunggu hidayah. Gak nyampe-nyampe hidayahnya ke sini. Parah. Bro, tolongin. Malah habis bertrek lagi. Minta tolongin apaan sih? Gua dibacok ini. Kok bisa kena bacok sih? Iya ada kartel.
Lu heboh banget. Udah biasa kok di sini di Venezuela kayak gini. Soalnya Venezuela itu negara dengan tingkat kriminalitas yang paling tinggi di dunia. Nomor 1, nomor 2-nya Papua Nugini, nomor 3-nya Haiti. Kalau Indonesia nomor berapa? Nomor 20. Iya, 20. Kenapa ngomongin peringkat sih? Gua udah panik juga. Aduh. Iya ya. Ya udah, cepet panggil ambulan. Aku udah gak kuat ini. Oh iya. Passwordnya apa nih? Hah? Password HP lu. Ya pakai HP lu lah. HP gua habis baterai. Nggak lihat tadi apa? Apa passwordnya? Buat apa? Ya buat panggil ambulan lah. Ambulan buat siapa? Ya buat lu. Aduh. Gua gak apa-apa kok. Assalamualaikum. Ini orang-orang pada kemana sih? Kok orang Saudi jadi sepi gini? Hari Jumat, wajar sepi. Emang kenapa cuma sepi? Di Saudi, hari Jumat itu hari libur utama, bukan hari Minggu. Jadi orang-orang fokus istirahat, ibadah, sama ngumpul sama keluarga. Jadi kalian hari Minggu kerja, hari Jumat libur, kan mesti sholat Jumat. Justru itu, masjid-masjid di Saudi sudah pasti penuh. Sholat Jumat jadi lebih ramai. Asli kayak lebaran aja. Sudah pasti, hari Jumat itu sering disebut sebagai hari raya mingguan bagi umat Islam, khususnya di Saudi. Lebaran sekali seminggu. Orang-orang pada ngumpul sama keluarga, makan-makan, sholat Jumat, habis sholat Jumat itu belajar. Pokoknya hari Jumat itu terasa lebih hidup di sini karena nggak kerja. Wah, seru juga ya lebaran tiap minggu. Ngumpul, makan-makan. Lebaran tiap minggu. Berarti ngasih THR juga tiap minggu. Nggak seru lebaran tiap minggu. Oke. Betul. Anda mau kemana? Mana ada THR di sini? Jadi nggak usah takut. Sini. Nggak mau. Wah, gede banget air lautnya di pulau Palau. Palau. Kok Palau sih? Pulau sih? Palau. Palau. Oke, stop. Nama negara ini bukan pulau, tapi Palau. Ini tuh negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian barat antara Filipina dan Papua Barat, Indonesia gitu. Wah, dekat negara gua ya Indonesia. Iya, terdiri dari 340 pulau dan ibu kotanya itu namanya Ngerulmud. Ngerulmud. Nama ibu kotanya Ngerulmud. Iya, Pak. Tapi kota terbesar dan pusat ekonominya justru kotor. Padahal di sini itu bersih banget tempatnya. Kok di kotanya malah kotor? Kotor. Motor. Traktor. Stop. Nama kotanya Koror. Bodoh. Beli sepada, beli. Ini, aduh. Nah, beli nah. Enggak ada suaranya aku tapi ya. Mana sih? Beli. Bikin kaget aja. Ngomong belan. Emang gua punya kan? Ya emang. Apa? Ih, ngegas. Orangnya mana sih, Nek? Mau beli minum nih, aus. Dengan saya sendiri ada yang bisa saya bantu. Sebentar ya, nenek buatin dulu. Sendirian aja nih, Nek. Anaknya mana? Udah minggon. Oh, maaf ya, Nek. Ini juga sepi banget juga. Sepi. Kota Monowis di Amerika Serikat ini cuma satu penduduknya, Nenek Elsie Eiler. Ya, nama nenek gitu loh kayaknya. Hah? Nenek sendirian di kota ini? Iya, udah lama nenek sendiri. Wah, nenek pasti sepi banget ya, Nek. Biar rame, ayo kita nonton film dan series terbaru di aplikasi nonton gratis nih. Kayak aku sekarang lagi nonton drama Koreanya terbaru dari Kim Woo Bin sama Bae Suzy, Jennie Make a Wish di Loklok. Buruan download Loklok di Play Store dan App Store sekarang. Wah, seru banget ini. Kim Woo-binnya jadi jin. Wah, tega banget nih pemerintah di sini. Tega banget ngebiarin nenek-nenek tinggal di kota ini sendirian. Mana nih wali kotanya? Harus tanggung jawab nih. Dengan saya sendiri, ada yang bisa saya bantu?